Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita lanjutkan belajar kita tentang mayop. Hari ini kita akan membahas tentang AJP atau ayat jurnal penyesuaian dari PT Dadung Collection. Nah, setelah transaksi dari PT Dadung Collection kalian kerjakan, kalian inputkan dan sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menginputkan informasi penyesuaian. Nah, sebelum kita inputkan informasi penyesuaian, kita lihat terlebih dahulu trial balance yang didapatkan atau yang dihasilkan dari transaksi-transaksi yang sudah kalian inputkan. Nah, kalian bisa mengeceknya dari report account, kemudian trial balance, kemudian periodenya adalah Desember. Nah, di sini ada kolom account, kemudian debit, kredit, YTD debit, dan YTD kredit. Nah, yang digunakan untuk penyesuaian atau data penyesuaian adalah pada kolom YTD debit dan YTD kredit. Kalau untuk yang debit kredit di sini, ini adalah opening balance. Ya, ingat-ingat, ini adalah opening balance. Kemudian yang ini yang digunakan untuk transaksi atau untuk menginputkan atau membuat penyesuaian. Nah, mari kita buat penyesuaiannya. Penyesuaian dari PT Dadung Collection itu ada beberapa, ya. Nah, di dalam di dalam modul kalian halaman 119 ini sudah ada langkah-langkah untuk penginputan transaksinya. Nah, pada penyesuaian pertama ini adalah rekonsiliasi bank, ya. Nah, di sini langkahnya sudah runtut dari banking, reconcile account, kemudian nanti di inputkan data-datanya, kemudian nanti ini jendela dari reconcile account, kemudian bank and deposit adjustment ini juga nanti diisikan, kemudian disesuaikan new statement balance-nya, kemudian di reconcile sebanyak 2 kali. Nah, kemudian nanti yang kedua ini adalah penyesuaian untuk perlengkapan, ya, dari account, kemudian record journal entry, setelah itu inputkan jurnalnya, kemudian nanti kamu lihat pada trial balance-nya yang terkait dengan perlengkapan, akun perlengkapan saldonya berapa ada di sini. Nanti ini yang digunakan untuk menghitung. Nah, ini adalah perhitungannya. Di dalam modul kalian sudah lengkap, sudah ada. Ya, ini sudah ada langkah-langkah untuk menghitung perlengkapan atau penyesuaian dari perlengkapan. Kemudian untuk penyesuaian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan uang muka PPh pasal 25 sebesar 1.500.000 akan dibayarkan bulan berikutnya. Nah, ini kita selesaikan melalui akun record journal entry, kemudian diisikan jurnalnya. Setelah itu kemudian lihat rekap jurnalnya dengan menekan CTRLR, kemudian di-record. Selanjutnya, untuk penyesuaian sewa dibayar di muka. Nah, ini juga berkaitan dengan trial balance atau saldo bulan tersebut. Sewa dibayar di muka, berapa saldonya, kemudian nanti digunakan untuk menghitung. Ya, kemudian nanti dijurnalkan melalui record journal entry lagi. Setelah dilihat rekap jurnalnya, di-record. Penyesuaian yang kelima adalah untuk beban iklan atau iklan dibayar di muka. Ini juga menghitungnya menggunakan trial balance. Dilihat trial balance-nya, perhitungannya sudah ada, kemudian dijurnalkan melalui record journal entry. Data-datanya diisikan, akun yang terkait diisikan, dilihat rekap transaksinya, kemudian di-record. Selanjutnya yang keenam adalah gaji karyawan bulan
Desember akan dibayar bulan berikutnya. Berarti ini menimbulkan utang. Diinputkan melalui record journal entry juga. Kemudian diisikan datanya dan jurnalnya, dilihat rekap jurnalnya, kemudian direcord. Transaksi 7 berkaitan dengan biaya LAT atau listrik air telepon, ini akan dibayar bulan berikutnya, maka menimbulkan utang. Dari account, kemudian record journal entry, diisikan datanya, setelah itu dilihat rekapnya, kalau sudah betul, record. Transaksi 8 berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap ini sama langkahnya melalui record journal entry, kemudian diisikan datanya dan jurnalnya, dilihat rekap transaksinya. Ya, nah di Mayop ini kita tidak perlu kita tidak bisa menggunakan menu selain record journal entry. Kalau di Accurate kita bisa menggunakan menu yang khusus untuk mencatat penyusutan. Kalau di dalam Mayop kita menjurnalkannya seperti biasa. Selanjutnya transaksi 9 adalah yang terkait dengan PPN. Ini adalah menutup PPN masukan dan PPN keluaran. Nanti akan dipindahkan ke utang PPN. Jurnalnya seperti ini jurnalnya. Nah, jika PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, maka nanti akan dipindahkan atau selisihnya akan dicatat ke akun utang PPN. Tapi kalau PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran, nanti akan menimbulkan atau akan muncul prepaid PPN atau uang muka PPN. Itu ya. Nah, kebetulan untuk kasus di sini itu PPN keluarannya yang lebih besar, maka nanti selisihnya akan dipindahkan ke utang PPN. Yang terakhir adalah untuk PPh badan. PPh badan itu adalah PPh pasal 25. Jadi jurnalnya adalah beban pajak penghasilan pada utang PPh pasal 25. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini bukan 21 tetapi 25. Pasal 25 itu ya. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama untuk di Mayopnya. Nah, pada penyelesaian yang pertama adalah rekonsiliasi bank. Nah, silakan kalian gunakan menu banking, kemudian reconcile account. Setelah reconcile account terbuka seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah diganti akunnya menjadi Bank BCA seperti ini. Ya, kemudian setelah itu, setelah diganti Bank BCA, kemudian pada new bank statement date di sini isikan akhir bulan 31/12/2012, kemudian enterkan. Nah, akun-akun yang terkait dengan Bank BCA di sini nanti akan muncul keseluruhan. Ya, langkah selanjutnya adalah kamu lihat pada out of balance di sini ada saldonya. Langkah selanjutnya adalah diberi tanda centang. Nah, sehingga out of balance 0. Jika out of balance di sini tidak 0, berarti kalian ada kesalahan. Kesalahannya apa? Bisa kesalahan mencatat transaksi, bisa kesalahan pada tanggal, bisa kesalahan pada saldo yang kalian inputkan. Jadi silakan dicek, ya, dicek. Out of balance di sini ada saldo berapa, kemudian dicocokkan dengan transaksi yang ada pada kasus Dadung Collection yang terkait dengan Bank BCA, gitu. Ya, misalkan, selisihnya adalah 1 juta, pada 1 juta di sini adalah penerimaan piutang karyawan. Nah, dilihat pada transaction journal. Ya, dilihat pada transaction journal penerimaan piutang karyawan ini ada atau tidak. Kalau ada, dilihat tanggalnya. Ya, tanggalnya sudah sama atau belum, 2012 atau tidak. Terkadang kesalahan itu ada pada tanggal.
tanggalnya lupa tidak diganti sehingga mengikuti tanggal yang ada di komputer. Kalau tanggalnya mengikuti tanggal di komputer, di sini tidak akan bisa tertampil. Gitu. Ya. Jadi silakan dicek kembali out of balance di sini saldonya berapa, dicek sesuai dengan transaksi yang ada di Dadung Collection tanggal berapa. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik bank entry. Nah, jangan di-enter. Kalau di-enter nanti akan masuk ke area reconcile account di sini. Ya, akunnya di sini isikan 5 juta. Pakainya tab dari keyboard atau dengan mouse. ID-nya diabaikan saja, kemudian date-nya sudah betul 31 bulan 12. Pada expense account di sini pilihlah bank biaya administrasi bank, beban administrasi bank. Use account. Memonya adalah isikan beban administrasi bank. Kemudian di bawahnya, amount di bawahnya isikan untuk biaya administrasi. Pendapatan bunga maksud saya. 315.000. Seperti ini. Pada income account diisikan pendapatan bunga. Memonya isikan pendapatan bunga. Record. Ya. Nah, kemudian kamu lihat pada out of balance di sini ada selisihnya. Ya, ada selisihnya. Langkah selanjutnya adalah isikan new statement balance di sini. Isikan seperti pada calculate statement balance. Di sini diisikan 361715. Ya. Di sini diisikan ini ada kesalahan di sini. Sebentar, ini harusnya adalah 5.000. Ya, 5.000 ya? 5.000 bukan 5 juta. Oke. Oke. Nah, kesalahannya di sini. Kemudian di sini 315.000. Sebentar, kita lihat dulu transaksinya. Biaya administrasi banknya 315.000 dan biaya administrasi banknya 5.000. Sehingga totalnya itu adalah 310. Ya, betul? Kemudian pada new statement balance di sini isikan 362.020. Enter. 300. Ya. Sehingga out of balance di sini 0. Ya, kalau di sini out of balance-nya sudah 0, kemudian direkonsil sekali, kemudian rekonsil sekali lagi. Ya. Nah, pada last reconcile date di sini sudah ada tanggalnya yang menandakan bahwa kalian sudah melakukan rekonsiliasi bank. Gitu ya. Lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi penyesuaian yang kedua, berdasarkan stok opnam, saldo persediaan per 31 Desember adalah sebagai berikut. Pada persediaan barang dagang sudah sama, berarti tidak perlu penyesuaian. Persediaan perlengkapan 1.800.000. Nah, pada account record journal entry, kemudian tanggalnya diisikan tanggal 31, memonya isikan penyesuaian perlengkapan. Nah, kemudian pada akun di sini isikan beban pemakaian perlengkapan atau beban perlengkapan. Di sini ada beban pemakaian perlengkapan sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 dapatnya dari mana? Kalian bisa melihat perhitungannya pada modul. Ya, kemudian pada perlengkapan yang sebelah kredit. Ya, seperti ini. Dilihat rekap transaksinya. Biaya pemakaian perlengkapan pada perlengkapan 1.200.000. Oke, kemudian record.
Yang ketiga, ini tidak perlu di close karena kita masih menggunakan record journal entry. Yang ketiga adalah uang muka PPh pasal 25 sebesar 1.500.000 akan dibayar pada bulan Januari. Berarti ini menimbulkan piutang. Memonya isikan penyesuaian PPh pasal 25. Pasal 25. Akunnya adalah uang muka PPh pasal 25 1.500.000 pada utang PPh. Utang PPh pasal 25 1.500.000 ya. Seperti ini. Dilihat rekap transaksinya CTRLR dari keyboard. Uang muka PPh pada utang PPh sebesar 1.500.000. Oke, record. Transaksi selanjutnya, sewa dibayar di muka merupakan saldo uang sewa toko yang dibayar pada tanggal 1 Juli untuk jangka 12 bulan. Memonya isikan penyesuaian sewa, beban sewa. Jurnalnya adalah biaya sewa 6 juta pada sewa dibayar di muka. Nah, dapatnya 6 juta dari mana? Kalian bisa melihatnya pada modul. Lihat rekap transaksinya. Biaya sewa pada sewa dibayar di muka 6 juta. Record. Ya. Selanjutnya, iklan dibayar di muka merupakan saldo iklan dibayar di muka untuk 15 kali terbit dan telah terbit 8 kali. Ini berarti penyesuaian beban iklan. Jurnalnya, beban iklan sebesar 800.000 pada iklan dibayar di muka kredit 800.000. Jurnalnya, biaya iklan pada iklan dibayar di muka 800.000. Oke, record. Transaksi penyesuaian 6. Gaji karyawan bulan Desember akan dibayar pada tanggal 2 Januari sebesar 3.600.000. Nah, ini menimbulkan utang. Penyesuaian gaji. Jurnalnya, beban gaji karyawan administrasi. Nah, di sini kenapa administrasi? Karena kalau yang terkait dengan gaji karyawan di produksi itu nanti masuknya ke biaya tenaga kerja langsung. Itu ya. Maka untuk penyesuaian yang ini itu biaya gaji karyawan administrasi 3.600.000. Pada utang gaji karyawan administrasi. Jurnalnya, biaya gaji karyawan administrasi pada utang gaji karyawan administrasi. Oke, kemudian record. Transaksi penyesuaian 7. Biaya listrik air telepon bulan Desember akan dibayar bulan Januari. Nah, ini juga sama menimbulkan utang. Penyesuaian beban LAT, listrik air telepon. Biaya LAT sebesar 2.400.000 pada utang LAT 2.400.000. Jurnalnya biaya LAT pada utang LAT. Oke, record. Lanjut. 8. Penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan berarti di sini adalah penyesuaian untuk penyusutan aset tetap. Aset tetap. Jurnalnya ada 2 di sini karena aset tetapnya ada 2 yaitu kendaraan dan mesin. Ya, biaya depresiasi sebesar 1.200.000
718, 750. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Jurnal yang kedua, biaya depresiasi sebesar 3.125.000 pada akumulasi penyusutan mesin produksi. Jurnalnya pasti sama. Biaya depresiasi pada akumulasi kendaraan, biaya depresiasi pada akumulasi penyusutan mesin. Oke, kemudian record. Transaksi yang terakhir yaitu untuk penyesuaian PPh badan. Nah, PPh badan itu adalah pasal 25. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya ada di modul, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Jurnalnya adalah biaya pajak penghasilan sebesar 31. Sebentar. Kita lihat berapa untuk biayanya. Biaya pajak penghasilan itu 1.788.300. Rp1.788.300. Kreditnya adalah utang PPh pasal 25 sebesar 1.788.300. Begitu ya. Nah, karena ini adalah PPh-nya adalah PPh badan, maka akunnya adalah PPh pasal 25. Gitu ya. Nah, kemudian direkod, kemudian selesai.